Terima kasih karena Anda sudah mengklik channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari dunia Quotes. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 59/2020 yang berisi tentang membolehkannya penggunaan sejumlah alat tangkap seperti cantrang. Ia menegaskan pihaknya masih menunda peraturan terbaru mengenai alat tangkap cantrang yang sempat diterbitkan oleh ex-Menteri KP Edi Prabowo yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kala menjabat sebagai Menteri KP, Edi Prabowo memang melegalkan kapal cantrang, alat tangkap yang sebelumnya dilarang di era Menteri KP 2014 sampai dengan 2019. Susi Pujiastuti. Kami masih menunda atau pelaksanaan permanen Peraturan Menteri Nomor 59/2020, kata Menteri Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR Jakarta seperti dilansir dari Antara Rabu 27 Januari 2021. Ia menyatakan sedang melakukan evaluasi dan pasti pihaknya juga bakal berkonsultasi dengan Komisi 4 DPR RI. Dalam salah satu kesimpulan dari hasil rapat tersebut, Komisi 4 DPR meminta KKP untuk mengkaji ulang kebijakan tata kelola daerah penangkapan ikan oleh kapal cantrang dan alat penangkapan ikan yang masih termasuk pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan secara adil, tegas, dan tuntas. Selain itu, hasil kajian ulang tersebut juga paling lama 1 bulan untuk dilaporkan kepada Komisi 4 DPR RI, terutama kapal yang berukuran di bawah 30 GT dan yang berukuran di atas 30 GT. Mengingat saat ini ada konflik horizontal di lapangan karena belum ada pengaturan secara jelas. Sebagaimana diketahui, Permen KP nomor 59/2020 telah disahkan pada 30 November 2020. Permen tersebut diantaranya mengatur tentang selektivitas dan kapasitas alat penangkapan ikan atau API, perubahan pengguna alat bantuan penangkapan ikan, perluasan pengaturan baik dari ukuran kapal maupun daerah penangkapan ikan atau DPI. Lalu, memperjelas penyajian pengaturan jalur untuk setiap ukuran kapal sesuai dengan kewenangan izin usaha penangkapan ikan, serta perubahan kodipasi alat penangkapan ikan berdasarkan International Standard Statistical Classification of Fishing Gear atau ISSCFG. Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Weight atau DFW Indonesia Abdi Sohafan menyoroti inkonsistensi dan ketidakpastian dari aturan alat tangkap perikanan terkait regulasi yang membolehkan penggunaan alat tangkap trawl. Muh Abdi Sohafan menyatakan, sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sempat mengeluarkan aturan penting, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas. Aturan ini membolehkan pengguna alat tangkap yang sebelumnya dilarang oleh Permen KP Nomor 71/2016 tentang jalur penangkapan ikan, menganulir Permen KP Nomor 2 ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau Permen KP Nomor 59/2020 sekaligus Menteri Edi lupa 40 tahun lalu Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 39/1980 tentang penghapusan jaring trawl. Dalam Permen KP Nomor 59/2020, alat tangkap yang kembali diizinkan beroperasi adalah cantrang, dogol,
pukat ikan, dan pukat hela, dasar udang, papardia. Apa itu cantrang? Cantrang adalah penangkap ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Puluhan tahun silam, cantrang awalnya masih dianggap sebagai alat tangkap yang ramah lingkungan karena ukurannya masih relatif kecil. Sementara itu, dikutip dari laman resmi KKP, cantrang adalah alat penangkap ikan yang berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan 2 panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Bentuk konstruksi cantrang tidak memiliki medan jaring atas, sayap pendek, dan tali selembar panjang. Cara kerja cantrang artinya bekerja dengan cara menyapu seluruh dasar lautan, karena cantrang menangkap ikan demersal atau ikan dasar. Pengguna cantrang dianggap dapat menyebabkan rusaknya dasar laut dan ekosistem lautan. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran biota laut, sehingga akan mengancam keberlanjutan sumber daya. Selain itu, penggunaan kapal cantrang akan terus menimbulkan konflik horizontal dengan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap cantrang. Oleh karena itu, cantrang dianggap berpotensi dapat merusak ekosistem, substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan, dan juga merusak terumbu karang. Cantrang sebenarnya sudah puluhan tahun digunakan nelayan Indonesia, terutama kapal-kapal ikan dari nelayan-nelayan sepanjang pantai utara atau Pantura seperti Pati, Rembang, Brebes, Pekalongan, dan Tegal. Cantrang yang digunakan saat ini telah banyak mengalami modifikasi. Ini dilakukan nelayan agar tangkapan ikan bisa lebih banyak dalam sekali melaut. Dalam penggunaan cantrang, artinya nelayan akan menebar tali selembar yang melingkar di perairan sembari menurunkan jaring. Panjang tali yang digunakan bisa mencapai 1 km lebih, dan kedua ujung tali akan dipertemukan. Setelah itu, kapal nelayan akan menarik kedua ujung tali sehingga bagian kantong jaring akan terangkat. Biasanya, bagian bawah jaring kapal cantrang akan tetap mengambang di dalam laut. Panjangnya tali cantrang dan luasnya tangkapan jaring alat tangkap cantrang inilah yang membuat alat tangkap ini dipermasalahkan. Ini karena ikan-ikan di sepanjang lintasan jaring cantrang akan disapu habis, termasuk ikan-ikan yang ukurannya relatif kecil. Selain dari sisi ukuran, cantrang juga dimodifikasi dengan memasang pemberat agar jaring cantrang bisa menjaring ikan lebih dalam di laut. Pemberat inilah yang dituding sebagai biang kerusakan terumbu karang yang dilintasi kapal cantrang. Cantrang sebenarnya masih aman dipergunakan di lautan yang dasarnya berupa lumpur atau pasir seperti perairan Laut Jawa. Cantrang adalah yang banyak digunakan saat ini juga, tak lagi ditarik menggunakan katrol manual dengan tangan, namun sudah diganti dengan mesin. Untuk menarik tali panjang yang menggait jaring dengan ukuran yang besar, harus ditarik dengan kapal dengan tonase besar. Modifikasi cantrang dan sejenisnya yang marak sehingga menggerus sumber daya ikan. Dampak lain timbul konflik antara nelayan cantrang dan nelayan tradisional.